Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Rezi Afriza, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan NIM 21125096. Pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 20 Sijunjung, kelas 8, dengan materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Siap bro, semangat bro, ikut bro, acara.
Zahira Olivia. Sakti. Ada suratnya? Ada. Kita doakan semoga Olivia cepat sembuh ya. Masih ingat nggak pelajaran kita sebelumnya? Apa? Iman kepada kita. Berapa kitab yang harus kita imani? 4. Ada 4. Apa saja itu? Al-Quran diturunkan kepada kemudian kita apa lagi? Kita lebih semangat lagi untuk menulis baru kita. Mari kita sama-sama sedikit dulu ya untuk lebih semangat dalam pembelajaran hari ini. Pelajaran kita hari ini, anak-anak itu pernah nggak berperilaku jujur? Kalau pernah, apa contohnya? Nah, coba katakan siapa yang bisa jawab? Nah, Saat ulangan saya melihat soal yang sulit dan teman saudara saya menawarkan jawaban. terus Tapi saya menolak dan saya lebih memilih hasil usaha sendiri daripada curang. beri aplaus untuk luar biasa itu. Walaupun teman kita mengasih bocoran jawaban kepada kita, tetapi kita tetap harus berperilaku jujur, tidak mencatat atau meniru contekan dari teman tersebut. Karena memang guru kadang tidak melihat, tetapi Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Kemudian amanah. Nah, amanah ini pernah nggak anak-anak ibu berperilaku amanah? Apa contohnya? Ketika guru menitipkan kunci kelas kepada saya untuk membuka kelas Nah, terus dan menjaga kelas sebelum pelajaran dimulai, saya melakukannya dengan baik. beri tepuk tangan. Nah, ketika baik itu guru maupun teman yang memberi kepercayaan itu kepada kita, memberi amanah kepada kita dan kita lakukan dengan baik. Nah, anak ibu, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu nantinya menjelaskan tentang jujur dan nah, berarti materi kita sekarang Pak? Jujur dan kemudian peserta didik mampu berperilaku jujur dan kemudian dapat menunjukkan contoh perilaku jujur dan amanah tersebut. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan anak ibu, yang akan ibu tayangkan, silakan diamati dulu. Ibu akan selalu mendoakan yang terbaik
video tadi adalah apabila kita menjaga amanah, maka apa yang kita inginkan akan tercapai. Dan apabila kita menerima amanah, kita harus menjaga amanah tersebut dengan baik. Betul, beri Aprinda. Yang disampaikan oleh Bening itu kan sebuah amanah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, dan anaknya tidak menyia-nyiakan amanah tersebut. Ini lihat semuanya yang di depan, pelajaran kita pada hari jujur dan amanah. Dan berarti amanah dengan jujur ini termasuk kepada apa? Akhlak mulia. Akhlak mulia, apa itu akhlak mulia? Berperilaku, bersikap, dan tindakan seseorang yang mencerminkan nilai moral, etika, dan kebaikan yang sesuai dengan norma agama, budaya, dan kemanusiaan. Apa contohnya? Menolong ini termasuk kepada akhlak yang mulia, akhlak yang mulia. Kemudian perilaku jujur. Apa itu jujur? Kesesuaian antara perkataan, juga perbuatan sesuai dengan yang sebenar-benarnya atau sesuai dengan faktanya, itu disebut dengan perilaku jujur. Terima, tapi bayar buat jujur kah itu? Jujur itu sesuai. Kalau kita mengalihkan, kita bayar lima. Apa ciri-cirinya? Berkata sesuai. Contoh perilaku jujur. Mengakui kesalahan jika melakukannya adalah salah. Kita mengakui kesalahan ketika kita melakukan pelanggaran. Nah, ini ketika ujian tidak mencontek di waktu ujian, kemudian memberi keterangan sesuai dengan fakta. Kalau yang nomor 3, kalau salah-salah kita bisa fakta akibatnya. Contohnya kita sebagai saksi, kita dihadirkan sebagai saksi, dia menculik kejadian itu tadi. Tidak, padahal kita ada di sana. Atau kita karang-karang di sebaliknya. Jadi bisa jadi korban menjadi tersangka kalau tidak hati-hati dengan yang nomor 3. Apa itu amanah? Seseorang yang bertanggung jawab oleh menjalankan kepercayaan, tugas atau tanggung jawab yang sudah diberikan kepada, contohnya yang sudah diberitakan dalam video tadi, kepada kepada siapa? Kepada orang tua. Sesuatu yang diamanahkan kepadanya. Akhirnya apa? Siapa yang dia inginkan? Kemudian apa ciri-cirinya? Kesimpulannya, jujur dan amanah ini dua sifat yang harus dimiliki oleh seseorang. Jadi karena yang dua ini adalah bagian dari akhlak yang mulia. Kalau kita berperilaku jujur dan amanah, insya Allah apa yang akan kita dapat? Yang pertama, kita akan banyak teman yang akan mendekati kita, karena kita bisa menjaga amanah atau kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Contoh, kalau diri kita ada teman yang curhat kepada kita dengarkan curhatnya, lalu kita sampaikan kepada orang lain. Amanah tak kita? Kita bisa cerita sama Mila. Begini, tetap curhatlah ceritanya kan?
15. Berarti bagi 4 kelompok, masing-masing kelompok ada yang 4, berarti ada yang 31. Silakan Roif, Indra, Fabian, sama Waren satu kelompok. Berarti menghadap ke belakang ya. Afif, Bening, sama Askar keluar. Berarti Afif yang menghadap ke belakang. Ini 3 orang, ini satu kelompok. Giska, Mila, Fadil, sama Nifa satu kelompok. Nah, berarti masing-masing sudah dibagi kelompok. Nanti kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nanti masing-masing kelompok nanti setelah diberi KKPD, kalian diskusikan per kelompok dan diperkenalkan di depan. Nah, silakan berdiskusi dan menjawab pertanyaan yang ada, tugas yang ada di LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami bersama. Nama saya Hawana Putri dan di sebelah saya Nanti kalian aja namanya.
Contoh amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan semua perintahnya seperti sholat, puasa, dan menjauhkan semua larangannya. Contoh amanah kepada sesama manusia, menjaga titipan barang, menepati janji, dan melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Contoh amanah kepada diri sendiri, menjaga kesehatan tubuh dan akal serta menggunakan diri sendiri untuk kebaikan. Suatu siang di SMPN 20 Junjung, saat istirahat kedua, Randy sedang duduk di kantin bersama teman-temannya. Ketika hendak pulang, ia melihat sebuah dompet hitam dan letak di bawah kursi kantin. Ia memungutnya dan membukanya. Di dalamnya ada sejumlah uang, kartu pelajar, dan identitas milik Rizal. Siswa kelas 11 yang dikenal sebagai siswa baru yang masih jarang bergaul. Randy segera memanggil teman-temannya dan Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, apa yang akan terjadi ketika kita meninggal buku dari perpustakaan dan tidak dikembalikan tepat waktu? Tidak amanah dan akan terkena denda karena telah mengembalikan buku ke perpustakaan. paham. Sudah. Itu saja hasil diskusi kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan menyampaikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Laren dari kelompok 2 dan teman-teman saya bernama Indra. Fabian. Faif. Dan hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Indra kepada Ulangan. Contoh amanah kepada diri sendiri, belajar dengan sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita, menjaga kebersihan badan dengan mandi teratur. Analis kisah terakhir di bawah ini. Suatu siang SMP 20 saat istirahat kedua, Randy sedang duduk di kantin bersama teman-temannya. Ketika hendak pulang, dia melihat sebuah dompet hitam terletak di bawah kursi kantin. Dia langsung memungutnya dan membukanya. Di dalamnya ada sejumlah uang, kartu pelajar, dan identitas. Atau bilang aja nemu dompet tapi nggak ada uangnya waktu kamu nemu. Randy terdiam. Di satu sisi ia tahu itu bukan masalah utama yang dihadapi Randy dan ada 2 masalah. 1. Ragu mengembalikan dompet milik Rizal. 2. Ia ingin mengembalikan dompet tapi ia tidak memiliki uang saku. Mengapa sikap ia menunjukkan amanah dan jujur dalam situasi ini dan akan mendapatkan dosa? Apa yang sebaiknya Randy lakukan agar menunjukkan pribadi berintegritas, mengembalikan dompet pada pemiliknya? Jika kamu adalah Randy, apa keputusanmu dengan mengapa mengembalikan dompetnya dan dengan ikhlas karena dompet itu bukanlah hak kita? Sekianlah dari hasil diskusi kami. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Dipersilakan untuk kelompok lain mempertanyakan. Ya, kelompok 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya dari kelompok 3. Apa akibat jika kita menyontek secara ulangan? Tidak jujur dan tidak amanah. Kelompok lain. Tidak. Dan itulah sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada temannya yang bertanya, kalau bagaimana, kan sebenarnya nggak boleh mencontek, tetapi tetap aja mencontek. Apa akibatnya? Yang pertama sekali, orang yang mencontek ini berarti tidak jujur. Jujur itu dilarang nggak? Jujur itu termasuk bukan jujurnya yang dilarang, bohongnya yang dilarang. Nah, tapi orang yang tersebut tidak jujur. Siapa yang menghukum? Siapa yang menghukum? Memang guru kadang tidak tahu kan, Mbak. Kita duduk di belakang, ya kan? Ada yang menjawab. Tapi Allah Maha melihat. Kalau kita berbohong dan tidak jujur itu akan mendapat Satu siang SMPN 20 Junjung
istirahat kedua, Randy sedang duduk di kantin sama teman-temannya. Ketika hendak pulang, dia melihat sebuah dompet hitam tergeletak di bawah kursi kantin. Dia memungutnya dan membukanya. Di dalamnya ada sejumlah uang, satu pelajar, dan identitas Milik Rizal. Siswa kelas 11 yang dikenal sebagai siswa baru yang masih jarang bergaul. Randy segera memanggil teman-temannya dan berkata, "Lihat, aku nemu dompet. Banyak uangnya, lumayan untuk buat jajan seminggu." Beberapa temannya menanggapi dengan bercanda, "Udah ambil aja uangnya, toh ada yang lihat. Itu bilang aja yang dompet tapi gak ada uangnya." Cukup menemu. Randy terdiam. Di satu sisi ia takut itu bukan miliknya dan seharusnya dikembalikan. Tapi di sisi lain, godaan untuk mengambil uangnya sangat besar. Apalagi saat itu ia memang sedang tidak membawa uang saku. Randy berpikir keras, apa yang seharusnya dia lakukan? Apa masalah utama yang dihadapi di dalam cerita tersebut? Jadi bingung antara ia harus mengambil uang tersebut atau mengembalikannya. Dua, bagaimana sikap yang menunjukkan amanah dan jujur dalam situasi ini? Ini menunjukkan Randy berani membedakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa akibat kalau tidak menjaga kebersihan badan? Badan akan kotor dan tidak bersih sehingga kita tidak bisa melakukan sholat karena tubuh kita kotor. Apa ada kelompok lain yang ingin bertanya? Tidak. Terima kasih, kami akan kembali ke tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak ibu, sampai di sini ada pertanyaan? Hah? Sudah paham? Pelajaran hari ini? Sampai 7 jam lagi? Berkata? Boleh? Persesuaian antara perkataan percakapan sesuai dengan yang sebenarnya. Kalau kemana apa? Tanggung jawab. Ya, apa lagi? Dapat dipercaya. Apa lagi? Menjaga rahasia. Menjaga rahasia. Apa lagi? Menjaga lingkungan sekolah. Menjaga lingkungan sekolah. Mulai. Mengembalikan barang yang pinjam. Mengembalikan Barang yang dipinjam. barang yang dipinjam. Apa lagi? Hah? Pas yang berbeda. Nah, anak-anak ibu, silakan anak-anak ibu persiapkan untuk pembelajaran kita di minggu depan tentang materi apa? Sholat gerhana, sholat istiqah, dan sholat jenazah. Jadi materi kita bab 4 itu tentang sholat. Menjaga dulu. Siap, bro. Semua, bro. Berjalan.